Hai, balik lagi sama aku di Wangit Pramila Disney di channel YouTube aku sendiri. Pada kesempatan kali ini aku mau bahas tentang self love, cara mencintai diri sendiri. Karena nggak sedikit dari kita ada aja orang yang suka salah dalam mempraktekkan cintanya kepada dirinya sendiri. Udah mah ke orang lain salah, ke diri sendiri juga salah, kan nambah pusing gitu ya. Jadi aku mau ngasih tahu gimana cara yang ya lumayan tepat gitu untuk mencintai diri sendiri. Oke, sebelumnya aku mau cerita dulu, tapi gini ceritanya. Nah, jadi ceritanya kayak gini nih. Tahu nggak sih? Sebelumnya nih aku nanya, tahu nggak sih? Enggak sih. Nggak nanya sih, lebih ke menegaskan. Kalian tahu kan kalau Tuhan tuh udah nyiptain hamba-hambanya sesempurna mungkin, ya kan? Nah, kayak tapi ada aja gitu orang-orang yang selalu melihat kekurangan orang lain gitu ya. Aku nggak ngerti sama orang kayak gitu. Kayak waktu itu jadi ceritanya kita lagi kumpul nih, udah lama nih gara-gara pandemi kita nggak pernah ketemu bareng. Terus kemarin itu ada temanku yang sidang, kita ke kampus dong buat sesi foto, sesi perayaan istilahnya mah gitu ya. Pas gitu habis selesai foto-foto kita duduk dulu sebelum pulang, ngobrol-ngobrol lah. Terus ada nih orang baru datang banget. Assalamualaikum nggak ya waktu itu, nggak tahu, pokoknya datang salim, hey kita udah lama nggak ketemu, salim. Pas giliran ke aku, kurus banget dia. Kayak astaga, kayak aku tuh bingung aja gitu, kayak harus jawab apa sih sama orang yang kayak gitu. Kayak oh iya aku lupa nggak makan selama sebulan gitu. Ya aku makan gitu. Oh ya, sebelumnya aku mau bilang makasih nih sama orang-orang yang setiap ketemu ngomong, dia kamu kurus banget, terus tapi dia sambil bawa ini buah-buahan sekarung, nasi sebakul, tapi sayangnya nggak ada orang kayak gitu. Iya, kesel banget kan, kayak kita udah lama gak ketemu, datang-datang langsung ngebully gitu. Heran, aku anggap itu bulian karena aku nggak terima itu. Ya aku tahu aku kurus, tapi kamu tuh ngomong kurus, kayak kita kumpul, kamu tuh nggak ngomong ke aku doang gitu, semua orang tuh denger. Itu tuh aku udah ngerasa aku dihinakan gitu. Karena aku sakit hati. Ya, mending datang bawa apa kayak makanan nih, dia makan biar sehatan, biar gemukan gitu. Nggak apa-apa aku mah. Ini kamu tangan kosong tiba-tiba ngomong kayak gitu. Sebelum kamu komentarin orang, emang kamu udah ngasih apa sih sama orang yang dikomentarin? Kasih dong solusinya, jangan cuma ngomong doang. Aku jadi marah-marah. Kayak gitu. Ya, ceritanya kayak gitu. But aku nggak nyalahin diri aku sendiri karena aku kurus. Enggak, aku cinta banget sama diri aku, sumpah. Aku ngerasa aku udah cukup cantik kok. Ya aku tahu aku kurus. Aku pun pas setelah puasa tahun ini kemarin waktu di Bandung masih di rumah, aku beli madu, aku beli susu penggemuk, madu penggemuk. Aku makan sehari 3 kali. Tapi apa ya aku rasain, aku mual. Maksud perutku tuh penuh, tapi di otakku ayo dia makan biar gendut. Apa enggak, aku tuh nggak nikmatin hidup kalau kayak gitu. Aku capek, aku mual, sumpah mual. Aku ngerasain capek makan mulu gitu. Aku tuh kayak kekosongan di waktu-waktu aku tuh kayak tiba-tiba ke dapur ngambil nasi makan karena keingetan harus gendut. Tapi aku nggak nikmatin itu gitu. Jadi selama kurus aku ini nggak termasuk eating disorder. Tau nggak eating disorder? Itu cari aja di Google. Selama aku nggak sakit gitu, nggak sampai bikin aku juga datang bulat. Kan ada tuh yang kurus banget sampai siklus haidnya tuh telat. Nah, siklus haid aku aja tuh masih normal, alhamdulillah. Jadi aku ngerasa aku masih sehat. Tapi di sisi lain aku ngusahain buat makan gitu. Jadi ya nggak apa-apa aku kurus. Yang penting aku udah usaha. Aku tetap cinta diri aku sendiri, aku nggak nyalahin diri aku sendiri. Tapi aku bakal tetap sebel sama orang yang ngatain aku gitu, kayak apa sih? Emang kamu apa sih gitu ngatain kayak gitu? Kenapa kamu pengen aku gendut? Emang kalau aku gendut kenapa? Kalau aku kurus kenapa? Apa sih gitu? Toh juga nggak ada efeknya kan buat kamu, yang ada malah kamu nyakitin hati aku setiap hari kita ketemu, tau nggak? Ih, sebel banget. Nah, terus yang kedua, bahasan yang kedua adalah tipe orang yang salah melakukan self love. Kalau aku, menurutku kan aku bener nih cara melakukan self loveku. Aku tetap usaha walaupun ya aku nggak gendut-gendut, tapi aku tetap cari usahanya pelan-pelan. Karena kemarin aku udah nyobain bener-bener yang makan 3 hari sekali sama minum susu sama makan madu tuh
bikin sebel, mual, nggak nafsu, maksudnya capek gitu perut aku tuh sama tenggorokan pengen muntah. Nah, kalau orang yang self love nya salah, ada juga nih misalkan kurus, terus dikatain kurus, self love tapi nggak makan sama sekali, nggak ngurus badannya, terus nanti jatuhnya malah sakit. Begitupun yang gendut, misalkan dikatain gendut, larinya ke self love tapi nggak ngusahain buat olahraga. Kalau gendutnya masih sehat, terhitung sehat nggak apa-apa, tapi kalau misalnya udah obesitas itu udah beda cerita lagi, karena obesitas itu berarti menandakan kamu sakit gitu. Kurus pun juga ada yang kayak kurus banget terus sakit, ada istilahnya. Kalau misalkan intinya, kalau selama kurus dan gendutmu itu tidak mengganggu kesehatanmu, ya kita harus tetap cintai diri kita sendiri. Tapi kalau misalkan itu udah bikin kita sakit, cintainya dengan cara yang ya kita harus usaha untuk tidak sakit. Otomatis kalau yang kurus banyakin makan makanan yang bergizi, terus untuk yang gendut olahraga, jangan sampai kena penyakit obesitas gitu. Ya mungkin kalau untuk bahasan kurus dan gendut itu udah banyak yang bahas. Oke, contoh yang lain kita bahas tentang terima hasil. Kadang ada tuh orang-orang yang nyalahin diri sendiri karena hasilnya gagal. Dia ngelihat temannya udah sidang sedih, ngerasa kita sampah gitu karena belum sidang. No, jangan kayak gitu, karena proses seseorang itu beda-beda, startnya beda, finishnya pun beda, dan ujian yang kita hadapin juga beda-beda. Jadi nggak usah nyalahin diri kamu sendiri atas apa yang kamu dapetin, walaupun teman-teman kamu udah sidang duluan. Udah sih kayak gitu. Ada yang ditanyain nggak? Oh iya, ini bukan Zoom. Bye bye, makasih.